sebagian sholat kalian fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburon, sebagai kuburan. Rawahul Bukhari. Qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu, harus memuliakan kalian semua, buyutakum, terhadap rumah-rumah kalian semua, biba'di sholatikum, dengan sebahagian sholat kalian. Rawahu Ibnu Huzaimah, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Tarkib Bukhari sholat ada sholat. Hadis pertama, ij'alu min sholatikum fi buyutikum, jadikanlah dari sebagian sholat-sholat kalian. Maksudnya ini adalah sholat nafilah, sholat sunnah, di rumah-rumah kalian. Untuk apa? Agar supaya rumah kita tidak sepi sebagaimana sepinya kuburan. Bahkan sholat juga di sini bisa dimaknakan dengan ibadah. Bukan hanya sholat saja, bisa juga dengan ibadah-ibadah yang lain, baik seperti wiridan, aurat. Nah, cuman wirid ini perlu digarisbawahi. Wirid ini harus disesuaikan. Ada orang yang tidak bisa menyesuaikan wiridan. Ya, seperti istri, seorang istri, dia baca Yasin sampai 40 balik, sedangkan suaminya terlantar. Nah, ini satu kesalahan. Ya, baca Yasin 40 balik, tapi suaminya terlantar. Mah, makan, bentar, Yasinan dulu. Salah besar. Karena begini catatannya, wiridan terbaik seorang istri adalah khidmat kepada suaminya. Itu wiridan terbaik seorang istri. Sama halnya, wiridan terbaik seorang anak adalah ibunya. Bahkan nama ibu disebutnya juga 3 kali, baru nama ayah. Bukan dalil untuk mempunyai ibu 3, melainkan dalil kemuliaan daripada seorang ibu. Ummuka, sumaman ya Rasul, ummuka, ibumu lah. Sumaman ya Rasul, ummuka, ibumu lah. Sumaman, summa abuka, kemudian baru ayah. Oh, berarti wiridan terbaiknya adalah ibunya. Maksudnya wiridan terbaiknya adalah berkhidmat, nurut, takdim kepada orang tuanya. Dalam kurung di sini untuk konteks yang pertama adalah ibu. Wiridan terbaik seorang istri, ya suaminya. Wiridan terbaik seorang anak, ya ibunya. Kalau laki-laki sampai kapanpun tetap ibu. Mau dia punya istri. Bahkan ada cerita yang sedikit menyedihkan untuk kita. Ada salah satu sahabat, kalau menurut kita sih seperti tidak durhaka, tapi hitungannya sahabat itu sudah durhaka. Punya 2 buah, yang satu bagus banget, yang satu bagus. Yang satu nih bagus banget,
yang satu bagus. Sama-sama bagus, cuman yang satu ini bagus banget. Kata istrinya, udah, ibu ini udah tua, nggak perlu buah yang bagus-bagus banget. Kasih aja yang bagus. Yang bagus banget buat saya. Karena memberikan itu saja, karena melakukan perilaku seperti itu saja, sampai terdengar oleh ibunya, apa yang terjadi? Ibunya tidak meridhoi, sehingga ketika mau dicabut nyawa sulit. Makanya ada dosa itu yang yu'adi ya. Dosa itu yang apa ya? Ada efeknya. Efeknya itu bahkan sampai panjang. Sebagaimana pahala, ada yang berefek sampai panjang. Wabil khusus, efeknya itu biasanya di su'ul khotimah atau husnul khotimah. Seperti contoh, efek samping. Nah, kalau bahasa efek samping buat nyingsiunan ya. Nah, efek samping daripada bersiwak husnul khotimah. Efek sampingnya tuh, efek samping bersiwak. Kalau bicara seperti ini, saya balagoh naon gitu tak bahasanya. Udah majelek, tapi miskin. Kan bukan justru nambah bagus ya. Kalau jelek si orangnya mah, tapi kaya itu bagus itu. Udah jelek, tapi dia mah miskin. Udah tambah parah lagi. Nah begitu, efek sampingnya siwak husnul khotimah. Efek sampingnya durhaka sama kedua orang tua. Ya karena benar, akibat daripada durhaka kepada kedua orang tua, su'ul khotimah. Bahkan kalau dibahas-bahas ada yang lebih tinggi lagi daripada su'ul khotimah tersebut. Ada perkara yang lebih dahsyat. Apa itu? Uququl masyayikh, uququl asatid. Durhaka kepada guru, ini la taubatalah, tidak ada trek tobatnya. Jalur tobatnya enggak ada. Seandainya ada orang tua toh mengajarkan seanak ini tentang dunia saja, tidak mengajarkan akhirat, maka derajat guru di sini lebih tinggi daripada derajat orang tua. Yang walaupun dikatakan abuka, salah sah orang tuamu ada tiga, walaupun yang disebut man alamaka itu ada yang ngomong paling terakhir disebut. Tapi di situ maksudnya man alamaka bisa menjadi tertinggi kalau si orang tuanya toh yang diajarkan kepada anaknya murni dunia saja. Karena apa? Si guru ini makanya suka disebut ya apa? Murabbi. Kan ada orang tua itu murabbi. Ya tetap orang tua murabbi. Apa itu murabbi? Murabbi itu yang mengurus. Murabbi as-sadana yang mengurus jasad-jasad kita. Gimana jangan sampai celaka, gimana jangan sampai ini, gimana jangan sampai ini. Tapi kalau guru ini murabbi arwahina, yang mendidik ruh-ruh kita supaya ruhnya ini bisa berfungsi, enggak sampai mati ruhnya. Nah begitu. Dan begitu pun kalau tadi ada orang tua kan apa? Man asbaha murdiyan li wa muskhitan liwalidayhi fa ana lahu sakhit, kata Allah kan itu. Barang siapa yang di pagi hari dia membuat ridho, maksudnya waktu masuk dia bikin ridho sama Allah, sholat, zakat, puasa, tapi muskhitan liwalidayhi, tapi dia buat murka kedua orang tuanya. Fa ana lahu sakhit, maka aku akan murka kepadanya. Makanya para imam ada yang meminta Allahumma inni as'aluka nanti. Maknanya seperti aku meminta kebaikan orang kejelekannya orang yang kau cintai. Ya. Amal jelek tapi orang yang Allah cintai. Kan ada ya.
Seandainya berbuat dosa, tapi dosanya orang yang kau cintai. Enak banget berarti kayak gitu. Coba seperti kesalahan model apa? Tapi karena sudah dicintai nggak jadi permasalahan. Kesalahan model apa coba? Sampai ada seorang hamba, dia kehilangan untanya, tiba-tiba datang untanya, sampai-sampai dia salah ngucap. Ya Allah, bener-bener deh baik banget antum. Baik banget sih. Engkau ya Allah maha baik sekali. Engkau benar-benar hambaku ya Allah, dan aku adalah Tuhan. Fir'aun aja ngomongnya sama orang. Fir'aun ngomongnya sama orang. Ana rabbukumul. Lain ka Allah ngomong nate. Bukan sama. Ini mah orang beriman tapi salah ngucap dia. Tapi Allah ridho, Allah cinta, nggak dijadikan permasalahan. Karena sudah ada apa? Sudah ada kecintaan. Maka wajar disebutnya dorbul habib zabib. Pukulan seorang kekasih adalah kismis. Wa kama qala Bung Haji Roma Irama, dum keripit ahai tulang bawang. Kalau bibir, kalau pacar yang gigit sakit gak mau bilang. Karena apa? Ada ikatan mahabbah di situ. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit nih mendapatkan qasidah daripada Abi Madian. Wa raqibi syaikha fi ahwalihi fa'asa yara 'alaika min istihsanihi athar wa qaddimil jid wanhad inda khidmatihi asahu yarda wa hadir in takun dajira. Bait selanjutnya akan saya baca. Raqib, jadi kita punya guru yang Mang Mamat sulit untuk mengejarnya. Apakah bisa Mang Mamat sholat tahajud seperti Abi? Okos-okosna riku ya. Mendingan keneh ngopi ngerokok. Mang Pendi yang di ustad-ustadkan lah. Sudah banyak penggemarnya. Itu sulit ya. Betul tidak? Sulit. Susah. Sedangkan raqib ini bimakna rekani gurumu fi ahwalihi. Arti yang paling tingginya itu rekani amalnya. Raqib sarwakeun. Hatam Al-Quran 12 kali Ramadan. Kita alhamdulillah. Kata Mang Mamat, saya sih hatam Quran 30 kali di Ramadan. Karena setiap taraweh baca kulu. Ya, itu sulit di sini. Maka waraki bisyaikh fi ahwalihi fa'asa, temani rekani gurumu fi ahwalihi dalam kebutuhannya fa'asa yaro alaika min tihsanihi asaro, dari kebaikan itu akan terlihat asar. Nggak bisa ibadahnya, apa yang diperlukan menuju ibadahnya? Apa nih? Contoh sedikit yang membangun guru kita menjadi kuat beribadah. Misalnya dipencet gitu. Ayah Mang Emong mencet guru, sampai guru bisa bangun. Maka bangunnya seorang guru dalam beribadah itu bisa didapatkan sebagaimana pahala yang didapatkan oleh seorang guru, ibadahnya itu bisa didapatkan oleh seorang murid yang menjadi sebab daripada bisa bangkitnya seorang guru untuk beribadah. Asar, ada asarnya. Pasti ada asarnya. Wa qaddimil jid wanhab inda khidmatihi. Sungguh-sungguhlah, dahulukanlah sungguh-sungguhan, wanhab inda khidmatihi, dan bangkitlah. Nahdlatul ulama, apa nahdlah? Kebangkitan ulama. Nahdlah itu bangkit. Laisa naumul ulama. Tidurnya ulama.
Al-Quran dinista. SD sama ini. Yang benar-benar nahdoh. Nggak bisa melihat kemungkaran sedikit, sikat pokoknya. Asahu yarda wa hadir in takun dojiro. Mudah-mudahan dengan engkau khidmat, dengan engkau bangkit dalam menghidmat gurumu, dengan engkau sungguh-sungguh dalam menghidmat gurumu, asahu yarda, mudah-mudahan dia ridho. Wa hadir in takun dojiro. Hati-hatilah kau akan menjadi orang yang durhaka. Jangan sampai kau jadi orang yang durhaka. Hati-hati. Karena tadi disebutnya uququl masyayikh la taubata lahu, durhaka kepada guru la taubata lahu, tidak ada tobatnya. Enggak ada tobatnya. Uququl masyayikh sulit sekali. Bahkan ada salah satu murid Imam Syafi'i itu lewat di waliullah, yang mana waliullah ini pun pernah mengajari Imam Syafi'i. Ini si muridnya Imam Syafi'i ngomong kayak gini, ini yang katanya guru Imam Syafi'i aneh banget ya, orangnya acak-acakan, diem aja. Harusnya sih dia ngajar ngaji nih, sayang banget diem gini, manfaatnya sedikit. Serem banget nih ngomong. Itu langsung sama si wali tadi, kamu ngomong apa kamu macam-macam, tanpa diucapkan, kamu ngomong apa macam-macam. Ilmu kamu saya taruh di pantat ayam. Atau ilmu mus bunang loba, udah dapat banyak, ditaruh sama wali ini di pantat ayam. Di tungirnya, apa tungir ya? Tungir. Datang ke Imam Syafi'i si murid ini, ditanya sama Imam Syafi'i, kunci orang mah ropa nasob JR. Iya fa'il apa maf'ul? Nggak tahu lagi nih. Coba ini, hukumnya itu halal apa haram? Nggak tahu. Kata Imam Syafi'i, bentar. Ada apa ini? Lu kenapa lu? Habis ngapain? Coba jujur. Tadi lewat Syekh pulang, saya ada lintasan jelek. Cepet minta maaf, Minta maaf ini muridnya Imam Syafi'i. Kenapa? Maafin, nangis segala macam, maafin saya. Balikin ilmu saya. Masya Allah. Itu ayamnya yang saya tunjuk masih ada tuh berkeliaran. Ambil. Sembelih. Goreng. Nah, saya makan semua ayam ini karena ayam ini ayam saya, kecuali tungirnya buat kamu, biar ilmu kamu balik lagi. Itu beneran ditenden ilmu dina tungir ayam. Di dahar tungir kudu jeung tulang-tulang nanti. Enggak, geunya langsung pinter deh. Ayam pinter loh makan. Jadi cari keriduan ya, cari keriduan daripada sesosok guru. Orang tua menjadi patokan keriduan Allah. Begitupun guru. Lanjutan daripada ayat ini yang ada daripada bait ini, Qasidah Abi Madian yang disyarahkan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Ini lanjutan yang harus kita dapatkan. Fa fi ridahu ridul bari wa ta'atihi yarda 'alaika fakun min tarkiha hadara. Fafiridohu, dan di dalam keriduan seorang guru ridul bari, terletak keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala al-bari wa ta'atihi, dan terletak juga kalau kau ingin taat kepada Allah, thariqahnya cari ridho guru. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar yang menjadi wali kutub zaman, menjadi wali kutub pada zaman itu, beliau bisa melihat murid-muridnya dari jarak jauh. Ketika ditanya oleh orang lain, wahai Habib, wahai Syekh, dengan apa kau mendapatkan hal tersebut? Aku mendapatkan hal tersebut biridul masyayikh, dengan ridhonya para guru-guru. Seperti itu. Karena dengan ridhonya para guru akan datang, akan melihatmu inayah. Idza lahadat kal inayah nampal makhawifu aminah. Jikalau
sudah melirik kepadamu inayah, tidurlah engkau, nam tidur, fal makhawifu aminah, segala yang kau takuti aman. Bagaimana dengan inayah itu mendapatkan? Ta'alluq biziyad, ta'alluq kepada guru-guru, jangan sampai lepas satu keriduan guru pun. Itu yang dipinta, ta'alluqnya pada guru. Man ta'allaq biziyad asya fi aman wat mi'nan, barang siapa yang berta'alluq kepada guru-gurunya yang baik, asya fi aman wat mi'nan, dia akan hidup dalam keadaan aman dan ketenangan. Wa sayudrik ma la yudriku ahlus zaman, dan dia akan mendapatkan apa yang tidak bisa didapatkan oleh orang zaman saat ini. Fa fi ridahu ridul bari wa ta'atihi yardu 'alaika fakun min tarkiha hadar. Dan barang siapa yang meninggalkan daripada khidmat kepada gurunya akan sia-sia hidup. Nah, jadi balik lagi, kita nggak bisa. Ini di sini bahas sholat sunnah. Akrimu buyutakum bibak di sholatikum, muliakanlah rumah-rumah kalian dengan sebagian sholat kalian. Guru kita sudah bisa melaksanakan, baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, apalagi dalam keadaan sehat. Urang teu bisa keneh wae, wayahna tinggal cokot hiji jalur. Kita masih belum bisa melakukan apa yang guru kita lakukan, kita ambil satu jalur lagi. Apa? Raqibi syaikha fi ahwalihi. Temani, awasi itu dalam artian guru butuh apa? Guru yang tahu. Guru perlu tahu. Taruh dia. Enon. Sabisana ulah maksakeun, teu kudu maksakeun. Sebisanya, apa bisanya? Gitu. Sampai dulu ada santri lucu. Saya datang ke Kobong. Kata si santri ini, beliin apa namanya? Es dawet doger ya. Maju. Kata santri yang lain, siapa? Lain mere ka guru heula kalah mereka anak gede, lain kitu catatan aing. Pan era meureun mereka guru es dawet mah. Nya mere sa kelas dawet. Anak guru mah cocok-cocok wae lah. Di kos gitulah ya. Jadi enggak harus disesuaikan seperti itu ya. Kan enggak mungkin gitu memberikan seperti Mang Pendi memberikan jamaah perempuan kepada Abi itu enggak mungkin. Tapi bisa kepada anaknya. Siap. Mungkin ya kan. Mungkin dapat ridho. Kita nggak bisa, maka kita terus pantau keperluan guru kita, keinginan guru kita, kesehatan guru kita, kelanjutan guru kita, dan lain-lainnya. Itu sudah menjadi hak peto, pasti akan mendapatkan keberkahan. Mual mungkin berkah. So, kalau nggak percaya sama guru itu hidupnya repot, kalau nggak percaya cobain aja. Atau lihat orang-orang yang durhaka sama gurunya, lihat bagaimana ngomongnya doang luhur, bicaranya aja tinggi, nggak ada apa-apanya di masyarakat, hina sehina-hinanya. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Nah, mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Mudah-mudahan dengan ini semua kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Adani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.